Selamat datang di channel BPTP Maluku. Kali ini kita kedatangan tamu dari SMK Negeri Namburu dan saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Kardiono Iya, STP MSI. Selamat siang Bapak. selamat siang Bapak Surya. Nah, kali ini tamu kita datang dari jauh-jauh yaitu SMK Negeri Namburu. Selamat siang Bapak Laminggu. Selamat siang. Berbicara mengenai kerjasama, kali ini kita kedatangan tamu SMK Negeri Namburu untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Kardiono, Ya, siap. bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang kedatangan tamu kita dari jauh-jauh ini SMK Negeri Namburu? Waduh, ini luar biasa Bapak Surya. Jadi kami sampaikan selamat datang Pak Laminggu, selamat bertemu ya di kantor kami BPTP, dan tentunya ini surprise bagi kami karena Terima kasih. Bapak jauh-jauh dari Buru datang ke sini dan kita interaksi untuk membangun kesepakatan kerjasama untuk membangun pertanian di Maluku dan juga membangun pertanian di Buru, khususnya bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita yang eh, ada di SMK Namburu ini. Ya, mungkin itu Mbak Lester ya. Terima kasih ya Bapak ya. Dan saya ingin bertanya juga kepada Bapak Laminggu, sejak kapan sih Pak SMK Negeri Namburu ini tertarik untuk melakukan kerjasama atau magang anak siswa didiknya ke BPTP Maluku? Oke, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa SMK itu pada umumnya di dalam pengembangan kurikulum harus ada kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Bila kita amati, kita cermati, salah satu ruang untuk kita kerjasama adalah BPTP Maluku. Dan kita sudah jalankan dari tahun 2017-18 kita sudah kerjasama saat itu. Jadi intinya sudah 3 kali kegiatan. Kunjungan ya Pak ya. Ya, tetapi untuk kesepakatan kerjasama baru hari ini Ya, yang kita lakukan supaya secara administrasi kita juga punya poin positif baik BPTP Maluku maupun SMK Negeri Namburu. Ya. Dan itu selalu kita mau tingkatkan supaya ada pengimbasan edukasi dari BPTP ke kami SMK Negeri Namburu untuk bagaimana menciptakan petani-petani milenium untuk menghadapi tantangan zaman yang ada sekarang ini. Berdasarkan menghadapi tantangan nih Pak, kan bukan hanya BPTP saja yang menjadi panjang tangan kementerian untuk membina para siswa-siswi SMK. Siap. Saya ingin bertanya, kenapa harus BPTP? Kenapa enggak di misalnya ada Dinas Pertanian Ambon, ada yang kabupaten, provinsi? Kenapa harus BPTP sih, Pak? Oke, terima kasih. Kebetulan di sekolah kita itu ada jurusan pertanian. Kemudian seingat saya BPTP ini langsung action. Kalau misalnya kalau ketum berbicara terkait dengan masalah dinas pertanian provinsi dan lain sebagainya, mungkin banyak di administrasi. Kita di sini langsung action lapangan dan kita lihat setelah 3 kali itu kenyataannya anak-anak itu langsung melakukan kegiatan di lapangan dengan baik. Karena di sekolah kita itu kurikulumnya mengarah ke 70% praktek, 30% teori. Sehingga saya bersemangat dengan rekan-rekan saya di sana, kita mari kerjasama dengan BPTP maupun balai-balai yang berhubungan dengan pertanian. Ya. Mungkin demikian. Jadi itu ya Pak ya, kenapa tertarik pada BPTP Maluku? Nah, kalau begitu untuk kita sebagai BPTP Pak, Ya. sebagai panjang tangan dari Kementerian Pertanian, bagaimana cara kita mengedukasi siswa, apalagi nih zaman milenial. Kan nggak semua orang mau langsung jadi petani. Ya. Tapi bagaimana sih cara BPTP untuk merangkul siswa-siswa SMK ini Pak untuk mau berkembang? Ya, jadi ini kesempatan baik bagi BPTP untuk mengedukasi, mengubah image minimal. Yang pertama, image dunia pertanian kan dianggapnya
ya kategori kurang menarik, yang kurang mensejahterakan dan lain-lain. Nah, ini harus kita rubah Bapak ya. Jadi tidak, dunia pertanian tidak seperti halnya orang bekerja mencangkul, tetapi kita harus mengubah, kita harus merealisasikan agar mereka berusaha di bidang pertanian dan ada nilai tambah yang didapatkan. Dan kita mengarahkan anak-anak ini dengan teknologi informasi yang saat ini sudah kita cukup pesat ya perkembangannya di Maluku, dan juga dengan teknologi modernisasi menggunakan alat mesin pertanian. Kemudian nilai tambahnya kita harus tingkatkan, memanfaatkan potensi yang alam yang ada, sehingga generasi-generasi yang milenial ini akan mendapatkan kesejahteraan lebih baik lagi. Nah, akses informasi, akses bagaimana memanfaatkan potensi alam kita perlu berikan ke mereka. Dan untuk kali ini Bapak ini kami sampaikan sekali lagi terima kasih, dan Bapak tadi sampaikan bahwasanya sudah 3 kali ada menugaskan ataupun meminta BPTP membina ataupun dalam konteks prakerja atau prakerin atau magang ya anak yang di SMK ini. Nah, pada kesempatan ini baru dituangkan dalam bentuk MOU. Nah, harapannya setelah MOU atau PKS, perjanjian kerjasama ini, kita akan lebih leluasa lagi secara administrasi. Bapak dapat poin. Yang pertama, akreditasinya semakin bisa terjaga ataupun lebih meningkat. Yang kedua, tentu anak-anak yang bisa magang di sini akan kita lebih fokuskan bagaimana agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang perlu mereka dapatkan untuk pemanfaatan sumber daya alam di sana. Yang lainnya Bapak dan Bapak-bapak, untuk Bapak guru ya di SMK SMK Buru ini, tentunya kami juga dapat poin kaitannya dengan ketika BPTP melakukan kerjasama dengan mitra ini, sebagian dari pengakuan masyarakat untuk BPTP agar bisa berkontribusi menyalurkan apa yang kami miliki untuk bisa mengangkat sama-sama. Jadi kita membesarkan nama institusi sama-sama, Pak. Jadi begitu, Mbak Basteria. Jadi kesempatan ini akan kita laksanakan dengan baik untuk dituangkan dalam aktivitas-aktivitas yang menunjang potensi alam yang ada di Buru. Nah, saya kemarin baru dari Buru, Bapak, seminggu yang lalu ada potensi minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini udah jadi rahasia umum bahwasanya kalau kita mau ke Jakarta, ke daerah lain, oleh-olehnya umumnya dibawa minyak kayu putih. Nah, tetapi kita sendiri kalau sudah berkunjung ke sana belum terlihat agro-edu wisata, produk-produk turunannya, kemudian nilai tambahnya dan sistem proses bisnis yang ada di sana perlu dukungan mungkin dari kami, dari institusi yang ada nanti untuk sama-sama menggarap agar ada nilai-nilai yang bisa kita dorong kembali, punya kearifan lokal, punya nilai wisata, dan juga industrinya semakin baik lagi. Jadi harapannya ini akan kita garap bersama-sama dengan Pak Guru ataupun Pak Kepala Sekolah SMK ini, kemudian anak didik yang ada di sana bisa mengetahui secara detail dan dia bisa terjun untuk bagaimana memanfaatkan potensi alam yang ada di Buru ini. Mungkin itu, Mbak Basaria. Berarti semua anak didik itu diajak untuk mengembangkan potensi diri dan saling mengenal apa yang ada di lingkungannya untuk dijadikan untuk penghasilan dari petani gitu ya Pak ya? Betul, betul. Untuk BPTP sendiri nih Pak, saya ingin bertanya, mungkin ada penonton yang lain ingin magang di sini. Saya ingin tahu sih siapa aja sih pengajarnya, maksudnya itu dari bidang apa saja yang mengajari mahasiswa atau siswa magang di BPTP ini? Ya,
Jadi berbicara potensi minyak kayu putih ini kita harus melihat karakteristik dari minyak kayu putih ini dengan berbagai inovasi teknologi, misalkan di destilasinya, jadi penyulingan ya, penyulingan, penyediaan bahan tanamnya, kemudian marketing dengan kemasannya, dan lain-lain. Nanti teman-teman BPTP ini banyak ya, ya kita punya SDM yang cukup handal, ada penyuluh, ada nanti analis standarisasi, nanti ada SDM-SDM penunjang yang memang bisa memberikan informasi kepada anak-anak didik di SMK ini. Dan tantangan yang dihadapi kita ini sebenarnya salah satunya jarak ya. Ya. Jadi sebenarnya tidak harus magang setiap pada bulan tertentu, tetapi kita bisa lakukan interaktif melalui virtual. Jadi melalui Zoom meeting, misalkan ada kita sekali-kali ngajar anak-anak yang kelas berapa terkait dengan satu tahapannya pengenalan pertanian. Jadi kemudian fokus sampai ke dengan komoditas. Jadi minyak kayu putih, kemudian padi di sana juga cukup cukup luas. Jadi basisnya di di Provinsi Maluku adalah buruh sebagai supplier ataupun penyedia pangan padi yang terbesar di Maluku. Selanjutnya di sana ada komoditas lokal, hotong, kemudian ada hortikultura, sayuran dan lain-lain. Nah, ini semuanya kita akan sampaikan kepada anak-anak didik kita, kemudian mereka coba memilih mana yang paling sesuai dengan kemampuan, kapasitasnya. Kemudian kita juga tidak hanya secara teori, kita mungkin akan ajarkan prakteknya dan dasar-dasar keilmuannya, dan sehingga nanti anak-anak ini lebih paham, nanti bisa dia bekerja di situ, kemudian berusaha di situ, dan mungkin marketing sampai ke luar daerah. Nah, ini kita harus bangun koneksi ilmu pengetahuan untuk membesarkan buruh, membesarkan potensi alam yang di sana, dan menjadi tempat kunjungan wisata harapannya. Kunjungan wisata kita kenal kalau di Puncak, di Bogor itu ada kebun teh, itu jadi kunjungan. Nah, kalau di Buru, bisa jadi itu kebun minyak kayu putih. Di gunung-gunung yang indah itu kita kasih label, kasih nama, misalkan minyak kayu putih apa gitu. Kemudian kita datang ke situ, kemudian ada trekking yang bisa masuk ke gunung itu, kemudian di sana tempat kita melihat, kemudian berfoto, selfie, dan lain-lain, serta dengan sajian atau makanan khas yang ada di Buru. Nah, ini salah satu konsep agro eduwisata yang perlu didorong, memanfaatkan potensi alam yang ada di Buru. Itu mungkin, Pak Surya. Terima kasih. Berkaitan dengan pengembangan yang ada di Buru, kalian kita bahas ya Pak ya. Siap. Karena Bapak orang daerahnya langsung dari Buru, itu apakah semua yang tadi yang Bapak sampaikan untuk pengembangannya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap usaha-usaha itu? Apakah membangkitkan semangat siswa di sana untuk lebih lagi menggali tentang ilmu pertaniannya atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Kebetulan di Buru saya lihat potensinya memang paling besar dominan adalah di bidang pertanian. Hanya minatnya itu di situ dalam zaman yang era global ini sedikit menurun dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kita berusaha untuk bagaimana menciptakan petani yang profesional yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Kita juga di sekolah dikembangkan Merdeka Belajar. Dengan momen seperti ini, kita tidak kaku dengan pengembangan pengetahuan dan teknologi. Yang selama ini kita tahu bahwa pendidikan hanya semata-mata di dalam ruangan dan sebagainya. Kita harus terbuka di adanya Merdeka Belajar dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin dengan momen itu, stigma untuk bagaimana pengenalan pertanian sebagainya mungkin lebih bagus. Dengan adanya kerjasama MOU yang sekarang ini yang kita lakukan. Mungkin apa yang kita kurang mungkin bisa ditutupi oleh BPTP Maluku saat ini. Dan saya tahu persis bahwa BPTP terukur, teruji
apalagi sampai mengarah kepada standar produk yang harus kita jual dan sebagainya, terutama maaf tadi singgung minyak kayu putih. Kita juga di sana belum ada standar seperti itu. Mungkin dengan adanya peningkatan status BPTP ke standar mutu ke depan, oke, masyarakat sana sudah memiliki eh, pengalaman atau pengetahuan terkait dengan standar minyak kayu putih yang selama ini tidak punya standar yang baku untuk kita punya minyak kayu putih. Sehingga masalah harga tata niaga dan pengembangan ekspor dan sebagainya kita mengalami kendala yang sangat besar. Mungkin itu yang kita dorong. Kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Bapak luar biasa. Mungkin kita bisa ciptakan wisata, agrowisata dan sebagainya, pertanian terpadu dan sebagainya, terutama pengembangan eh, apa produk-produk yang lokal yang selama ini tidak tersentuh. Salah satu misalnya foto dan sebagainya. Itu penting kita berikan edukasi buat anak-anak didik kita yang meniung, sehingga tidak ada image bahwa petani itu sangat menderita, melara dan sebagainya. Kita sangat menunggu hal-hal itu ke depan. Mungkin demikian. Berarti SMK Buru ini juga mendorong supaya siswanya untuk mengetahui bagaimana minyak kayu putih tadi berjalan dengan baik supaya menghasilkan minyak kayu putih yang standarnya bagus ya Pak ya. Siap. Dikaitkan dengan BPTP Maluku sebagai Ya. perantaranya yang saling mengedukasi. Nah, selama ini udah 3 kali periode ya Pak ya. Iya. Mahasiswa dari SMK Negeri 6 Enam Buru Buru, ke Magang. BPTP BPTP Maluku untuk Maluku. magang. Pernah nggak sih Pak mereka di sana bercerita mengenai di kesannya itu apa di BPTP Maluku? Ya, rata-rata kesannya itu kan pasti beda-beda. Ya kan? Tapi yang saya dengar mereka dengan pelayanan yang prima di sini, mereka bercerita buat kita sebagai guru-guru di sana bahwa luar biasa. Kita maunya ulang-ulang ke sana. Apalagi kita juga orang kampung-kampung, melihat kondisi di sini sangat berbeda dengan posisi di sana. Bahkan saya berencana Pak, kita dorong sampai ke tingkat guru. Itu bagaimana bisa saya magangkan di sini untuk ke depan. Karena kita guru juga butuh inovasi baru. Kita tidak bisa bertahan dengan teknologi yang ada selama ini, mungkin hanya dapatkan di bangku kuliah. Dengan dunia yang sangat terbuka ini, kita silakan merdeka belajar. Bukan siswa saja, kita dorong sampai ke guru-guru sebagai terapi ini supaya lebih mereka mengikuti perkembangan teknologi, terutama di bidang pertanian. Berarti untuk kemudiannya bukan hanya siswa saja tapi guru ya Pak ya, Iya. mau dimagangkan di sini. Nah, untuk menanggapi itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai guru yang akan dimagangkan di BPTP Maluku? Siap, Bapak Stella. Jadi ini tantangan yang menarik juga untuk BPTP, harus siap untuk bisa memberikan pelayanan tidak hanya ke siswa tetapi juga ke gurunya. Jadi sebagai informasi, kemarin adik-adik waktu di sini kita sudah ajarkan bagaimana tidak hanya langsung di budidaya, di produksi bibit, tapi juga tool ataupun komputerisasi juga kita sentuh ke mereka sehingga mereka paham dunia digital saat ini memang harus mereka kuasai. Dan demikian juga nanti Bapak gurunya, kemudian kita akan coba bagaimana proses bisnis ataupun tool-tool yang memang harus dikuasai sehingga transformasi dari guru ke murid ini bisa berjalan lebih cepat lagi. Yang kedua, Bapak tadi singgung transformasi BPTP yang akan berganti ke badan standarisasi, dan sebentar lagi kita akan dapat SOTK-nya dan dikukuhkan oleh Pak Menteri, dan setelah itu kami akan mendorong lebih kuat lagi bagaimana standar instrumen pertanian di Maluku ini lebih kuat. Jadi kaitannya dengan bibitnya, mutu produknya, prosesnya, metode, peralatan mesin, semua harus terstandar. Karena dengan terstandar itu otomatis daya saing dari produk pertanian ini akan semakin baik lagi. Nah, sebagai ilustrasi juga Pak, dengan digital misalkan kita tracing di wilayah itu dengan tool yang ada, dengan mengetahui lokasi potensi yang ada di sini di Buru,
kemudian kita akan pasarkan ke secara global, ke internasional. Nah ini tidak terlepas dari bagaimana kita manfaatkan IT yang kita miliki, kemudian persyaratan-persyaratan secara hukum, standarisasi, dan juga apa namanya, IG ataupun IG wilayah ataupun apa namanya, indicated geografis ya. Iya. Nanti ini sebagai dasar setelah indikat IG yang ada di Buru tentang komoditas minyak kayu putih katakanlah di titik tertentu itu yang komoditas yang paling bagus, paling punya nilai kesehatan dan lain-lain, kemudian dikaitkan dan prosesnya, produknya, kemudian kita tidak hanya memasarkan untuk wilayah Maluku nasional, tapi juga bisa ke internasional. Nah, generasi muda inilah yang harus kita dorong agar mereka bermain tidak hanya di tataran nasional, tapi juga internasional. Jadi tadi ilmu teknologi informasi, kemudian bahasa, kemudian kebutuhan spesifikasi produk dan lain-lain ini harus kita berikan ke anak didik kita, ke guru, dan ini sharing kita ini harus kita perkuat. Jadi network yang kita bangun nanti bersama-sama, tidak hanya BPTP tapi Badan Standarisasi secara umum karena kita di bawah Kementerian Pertanian. Jadi tentunya kita punya channel-channel, ada lembaga-lembaga yang membidangi secara spesifik untuk minyak kayu putih, misalkan dari Balai Penelitian Tanaman Obat Balitro yang kemarin. Nah, kita ajak mereka, kita ajak semua gerbong pertanian untuk bisa sama-sama untuk mendorong pertanian di Buru ataupun Maluku akan lebih baik lagi. Jadi kita harus yakin kita bisa lebih baik untuk tahun 2023 ini. Amin ya Bapak ya. Luar biasa sekali Pak tanggapan Bapak mengenai yang sudah Bapak jelaskan. Nah, saya juga kepikiran nih Pak, dari mahasiswa, dari siswa, guru, standarisasi yang akan dikembangkan. Nah, dari semuanya itu kita harus memajukan pertanian dimulai dari siswa dulu. Nah, harapan Bapak nih untuk siswa yang sudah datang belajar di sini dan kedepannya siswa tersebut harus ngapain nih Pak untuk supaya pelajaran-pelajaran yang dikasih BPTP Maluku supaya tidak hilang atau bagaimanapun, gimana nih siswa-siswa itu harapannya? Ya, jadi harapannya siswa yang sudah tersentuh oleh BPTP berubah mindsetnya, berubah kapasitasnya, kemudian mampu mandiri, lebih maju lagi, dan tentu lebih modern ya, seperti slogan pertanian kita ini. Jadi mereka kita harus cetak, tidak bisa kita tidak melalui setting atau perencanaan yang baik. Kita harus cetak dengan baik sehingga dia mampu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kita sentuh baik secara langsung maupun tidak langsung, perubahan mindsetnya tadi, kemudian teknologi informasinya, dan mampu menguasai secara detail proses bisnisnya, proses produksi dan lain-lain yang terkait dengan bisnis komoditas yang unggulan di Buru ini. Jadi tidak bisa setengah-setengah Pak, harus total. Kita manajemen total harus kita lakukan untuk mengubah tadi generasi ke depan yang harus lebih baik lagi. Mungkin itu Mbak Basar ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Dan begitu juga dengan Bapak dari SMK Negeri 6 Buru. Harapan Bapak untuk BPTP dan siswa yang akan Bapak kirim dan guru juga yang Bapak akan kirim ke BPTP untuk magang itu bagaimana Pak? Harapan saya adalah mudah-mudahan kita punya lulusan SMK 6 Buru ke depan itu mereka bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mengharapkan lapangan kerja, sehingga terbentuknya kantong-kantong atau basis-basis pertanian di wilayah Kabupaten Buru pada khususnya atau di Maluku pada umumnya. Karena selama ini kan muncul industri berbagai macam, tetapi di bidang pertanian mungkin masih tanda kutip Pak. Oleh karena itu dengan kehadiran lulusan mereka tidak jadi pengemis di negeri orang, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang ada di
masing-masing wilayah sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Itu harapan kita sih. Hmm. Sehingga pertanian oke. Ya, Slogan pertanian maju Maju. ya. Siap. BSIP boleh juga slogannya. Iya. Iya. Terima kasih Bapak. Berarti dari siswa sendiri yang sudah diedukasi oleh BPTP Maluku hendaknya bukan hanya berpangku tangan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan Betul, ya Pak ya. Ya. Kita harapkan semua adik-adik siswa di sana mencapai harapan yang kita inginkan seperti yang Bapak bilang Ya, tadi, siap. bisa mengembangkan guru menjadi seperti apa Pak tadi, Bogor? Ya, di puncak itu Puncak, kebun ada tempat wisata, tempat wisata. agro wisata. Tempat agrowisata. Kita tunggu ya Pak kabarnya Amin. Buru menjadi agrowisata. Siap. Ya, oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan Sama-sama. kepada Bapak Kepala Balai kita, Bapak Kardiono. Terima kasih juga kepada Bapak Laminggu. Kita ada ini Pak, slogan Salam BSIP. salam BSIP. Salam. Salam Ah, BSIP. ya. Eh, Bisa bisa Anda kasih contoh ya. Iya, iya. Nanti kalau kita bilang BSIP, nanti kita bilang gitu. Kita pasti lebih baik. Ya. Sama-sama kita menghadap kamera Pak. Iya. Boleh. Untuk menutup hari ini bersama Bapak Laminggu dari SMK Negeri 6 Buru, kita sama-sama memberikan salam BSIP. BSIP Kita pasti lebih baik.